Hey Sleeper, selamat datang. Siapa nih dari kalian yang kangen dengan film The Incredible? Nah, kali ini aku mau nostalgia lagi nih dengan membahas film The Incredible yang pertama dan juga yang kedua. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan para superhero sedang diwawancari secara eksklusif. Pada masa itu, para superhero meraih kejayaannya dalam melindungi dunia. Lalu di sini terlihat Mr. Incredible yang mendapat info nih, ada penjahat yang sedang dikejar oleh polisi. Kemudian dia memakai kostum superhero-nya. Di tengah jalan, seorang nenek meminta bantuannya untuk menolong kucing yang terjebak di atas pohon. Secara bersamaan, dia menolong kucing itu dan menghentikan penjahat yang dikejar oleh polisi. Lalu di dalam mobilnya muncul seorang anak penggemar Mr. Incredible. Dia adalah Buddy yang menyebut dirinya sebagai Incrediboy. Nah, Buddy ini ingin membantu Mr. Ink untuk menangkap penjahat, namun Mr. Ink mengusirnya. Kemudian Mr. Ink mencoba menghentikan penjahat lainnya, tapi muncul superhero wanita yang berhasil mengalahkan penjahat itu. Nah, superhero itu bernama Elastic Girl. Terlihat dia dan Mr. Incredible sangat akrab dan mesra. Malam harinya, Mr. Incredible melihat orang yang akan bunuh diri. Dia langsung menyelamatkannya. Ternyata di sana ada seorang penjahat yang berhasil merampok brankas bank. Di sini Mr. Incredible mencoba menghentikan penjahat itu. Lalu datanglah Buddy yang ingin membantu Mr. Ink. Tapi di sini dia tidak memperdulikan Buddy dan menyuruhnya pulang. Kemudian di sini Buddy pergi, tapi ternyata jubahnya ditempel sebuah bom oleh penjahat. Melihat itu, Mr. Ink langsung menyelamatkannya. Bom itu berhasil dilepas namun meledak di rel kereta api. Lalu Mr. Ink menahan kereta yang melaju cepat hingga dia berhasil menghentikan kereta tersebut. Lalu Buddy ditangkap karena mengacaukan keadaan yang membuat penjahat itu berhasil kabur. Nah, setelah itu Mr. Ink datang ke sebuah gedung. Di sana diadakan pernikahan dirinya dan Elastic Girl yang berlangsung dengan lancar. Tapi setelah itu Mr. Ink mendapatkan kritikan dari warga kota, dari orang yang mau bunuh diri tapi tidak mau diselamatkan. Lalu dia menuntut Mr. Incredible. Dan juga nih para penumpang kereta menuduh Mr. Incredible yang membuat mereka sedikit cedera. Hingga akhirnya pemerintah mencabut pekerjaan superhero yang dianggap membahayakan mereka. Singkat cerita, bertahun-tahun kemudian para superhero tidak terlihat. Mereka seperti warga biasa lainnya. Nah, 15 tahun kemudian Mr. Ink bekerja di sebuah asuransi. Dia ini selalu dimarahi atasannya karena tidak bekerja dengan baik. Di sisi lain, Elastic Girl datang ke sekolah karena nih anaknya bernama Das mengerjai gurunya dengan menaruh paku di bangku gurunya. Namun tak terlihat CCTV nih karena Das memiliki kecepatan super. Hal itu membuat Das tidak bersalah, tapi ibunya tahu nih bahwa itu memang ulah Das dan memarahinya. Di sisi lain, kakak Das yang bernama Violet, dia diam-diam suka pada Tony. Dan sama seperti Das, dia memiliki kekuatan tak terlihat. Nah, saat makan malam bersama, istrinya memberitahu nih bahwa Das dipanggil ke kantor guru karena menjahili gurunya. Namun responnya biasa aja nih. Lalu datanglah temannya bernama Frozone. Dia mengajak Mr. Ink pergi dengan alasan bermain bowling. Tapi nyatanya mereka mendengarkan radio polisi di mobil, berjaga-jaga jika ada penjahat atau lainnya. Terlihat juga nih seorang wanita bernama Mirage sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Lalu mereka berdua pergi setelah mendapat kabar ada kebakaran. Nah, sesampainya di sana mereka menyelamatkan orang-orang di dalam sana. Di sini karena Frozone kehabisan esnya dan tidak bisa memadamkan api, lalu Mr. Ink menembus tembok toko sebelah sebelum gedung itu hancur. Oh, good. Oh, no. Namun saat polisi datang mereka dianggap seperti perampok karena toko tersebut adalah toko permata. Frozone yang diam-diam minum, dia langsung membuat polisi itu membeku dan mereka berhasil kabur. Terlihat juga nih Miras melihat aksi mereka. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Mr. Ink dimarahi oleh istrinya. Dia ini mengetahui nih bahwa Mr. Ink melakukan aksi superhero-nya.
Keesokan harinya di kantor, Mr. Ing dipanggil ke ruangan atasan. Dia dimarahi nih karena membantu customernya sehingga membuat kerugian perusahaan. Lalu Mr. Ing melihat di luar ada seorang yang dirampok. Dia ini ingin menolongnya, tapi atasannya menghentikan Mr. Incredible. Hal itu membuatnya marah dan melempar atasannya hingga terluka parah. Terlihat seorang pria yang bernama Rick Dicker dari organisasi superhero. Dia ini mengganti rugi atas kekacauan yang dibuat Mr. Ing. Rick meminta agar Mr. Incredible menghentikan aksi superhero-nya karena dianggap ilegal oleh pemerintah. Nah, sesampainya di rumah, Mr. Ing sedih nih karena dia dipecat. Lalu dia menemukan tab dari dalam tasnya. Tab itu menampilkan Mirage yang mengajaknya kembali menjadi superhero dengan menjalankan misi rahasia. Di sini Mr. Ing mulai bersemangat kembali dan membayangkan nih dirinya akan menjadi superhero lagi. Tapi Mr. Ing tidak memberitahukan istrinya. Dia hanya memberitahu bahwa ada pekerjaan di luar kota selama beberapa hari. Singkat cerita, akhirnya Mr. Incredible menerima misi tersebut dan dia bertemu dengan Mirage di dalam pesawat. Lalu Mirage menjelaskan nih bahwa ada sebuah robot tempur rahasia yang sangat cerdas. Tapi sekarang robot itu hilang kendali dan bisa mengancam gedungnya. Jadi misi Mr. Incredible ini adalah menghentikan robot itu tanpa merusaknya. Nah, setelah sampai di hutan, Mr. Ing mencari robot itu. Lalu dia menemukan robot itu, tapi sayangnya robot itu sangat cerdas. Dia bisa mempelajari pergerakan dari Mr. Incredible. Hingga akhirnya robot itu berhasil dikalahkan oleh Mr. Ing. Nah, aksinya itu disaksikan oleh Mirage dan pimpinannya. Kemudian Mr. Incredible ini kembali pulang. Dia semakin harmonis dengan keluarganya. Dia juga melatih ototnya dan menurunkan berat badannya yang semakin gendut. Suatu hari kostum superhero-nya robek dan dia langsung menemui Edna, seorang desainer kostum para superhero. Di sini Edna akan memperbaiki kostumnya sekaligus dia akan membuat kostum baru untuk Mr. Incredible. Nah, saat di rumah Mr. Incredible dihubungi oleh Mirage. Tapi pembicaraan mereka didengar oleh istrinya. Hal itu membuatnya menjadi curiga. Lalu Mr. Ing menerima misi rahasia kembali. Dengan memakai kostum barunya, dia bertemu dengan Mirage di sebuah pulau. Di sisi lain, istrinya melihat kostum milik suaminya yang sudah diperbaiki. Akhirnya di sini dia langsung menghubungi Edna. Kembali ke Mr. Ing yang sedang menunggu Mirage, tiba-tiba dia diserang oleh robot lainnya. Ternyata robot itu sudah dikendalikan oleh superhero lain, yaitu Buddy atau Syndrome. Dia ini sakit hati nih atas perlakuan Mr. Ing kepadanya dahulu. Syndrome terus menyerang Mr. Incredible. Hingga akhirnya Mr. Incredible jatuh ke bawah air terjun dan di sini Syndrome pun melemparkan bom. Untungnya Mr. Incredible ini berhasil selamat. Lalu dia menemukan kerangka tubuh superhero lainnya di sana. Lalu alat pelacak milik Syndrome tak berhasil menemukan Mr. Ing yang sedang bersembunyi. Di sini Syndrome berpikir nih Mr. Incredible ini sudah tewas. Di sisi lain Elastic Girl menemukan Edna karena diminta datang untuk menunjukkan kostum untuk keluarganya. Kerennya nih, kostumnya mulai diuji coba agar aman untuk anak-anaknya. Is comfortable for sensitive skin. And machine was designed to withstand enormous friction without heat completely as she does. Virtually indestructible. Dan juga ada remote pelacak di setiap kostum. Tapi di sini Elastic Girl tidak mau menerima kostum itu karena mereka sudah berhenti menjadi superhero. Nah, di sisi lain terlihat Mr. Ing yang menyelinap masuk ke dalam markas mereka. Saat masuk ke ruang rahasia, dia menemukan layar yang menampilkan para superhero yang sudah tewas oleh robot milik Syndrome.
Lalu Elastigirl mengetahui nih bahwa suaminya sudah 2 bulan dipecat dari kantornya. Dan Edna memberitahu keberadaan suaminya lewat remote pelacak. Di sini Mr. Ing juga mengetahui nih bahwa robot itu akan diterbangkan lalu menyerang kota. Tiba-tiba Mr. Ing terkena perangkap dan membuatnya pingsan. Akhirnya Mr. Ing ditahan oleh Syndrome. Dia memberitahu nih bahwa istrinya menuju markas mereka. Di sini terlihat Elastigirl yang pergi dengan jet menuju tempat Mr. Ing bersamaan dengan Violet dan Dash. Sedangkan Jack ditinggal di rumah dengan seorang pengasuh bernama Kari. Tiba-tiba jet mereka diserang oleh roket milik Syndrome. Di sini Elastigirl mencoba menghindar. Too late. 15 years. Southwest of your position. Angels 10, track east. This is supposed to use our power. I know what I said. Listen to what I... Abort, abort, abort! Sampai akhirnya Elastigirl keluar dari jet bersama anak-anaknya. Akhirnya mereka semua berhasil mendarat dengan selamat di atas laut. Di sisi lain, Mr. Ing sangat sedih mendengar bahwa istri dan anak-anaknya tewas di dalam jet yang meledak. Karena jet mereka sudah meledak, akhirnya mereka pergi ke tempat Mr. Ing dengan menggunakan kekuatan mereka. Sesampainya di pulau tersebut, Elastigirl akan menyelamatkan suaminya sendiri nih dan meminta anak-anaknya tetap bersembunyi di dalam gua. Lalu Elastigirl diam-diam masuk nih ke dalam markas dengan mengelabui para penjaga di sana. Hey! Tiba-tiba aja nih roket diluncurkan dan melewati gua tempat Violet dan Dash berada. Akhirnya mereka keluar dari gua itu. Ternyata roket itu membawa robot yang siap menyerang kota. Keesokan paginya, Dash dan Violet terekam CCTV oleh petugas. Lalu mereka mencoba kabur dari sana. Di sisi lain, Mr. Incredible dibebaskan oleh Mirage. Dan muncullah Elastigirl. Mirage memberitahu anak mereka dalam bahaya. Akhirnya mereka pun langsung pergi. Dengan kekuatan supernya, mereka menghindari para penjaga di sana dan melawan satu persatu penjaga. Disappear. You're alright. Tapi di sini muncullah Syndrome langsung menangkap mereka dan diperlihatkan nih berita di TV bahwa sebuah robot sedang menyerang pusat kota. Jadi di sini Syndrome berniat menjadi superhero nih di saat robot itu menyerang kota dan pura-pura melawan robot itu agar dia terlihat seperti superhero di depan semua orang. Di sisi lain, setelah itu Violet dengan kemampuannya berhasil membebaskan keluarganya yang ditahan dan kembali ke kota untuk menghentikan Syndrome. Di kota, Syndrome datang lalu beraksi menjadi superhero. Dia ini memiliki alat pengendali robot itu, tapi robotnya memberontak dan balik menyerang Syndrome. Hingga di sini alat pengendalinya lepas. Di sisi lain, Mr. Ing dan keluarganya menuju pusat kota dengan menaiki roket. Kids, strap yourself down like I told now.
missed it. You asked me how to get there, and I told you. Exit attraction. That'll... Everybody okay back there? Super duper. Singkat cerita, sesampainya di pusat kota, keluarga Mr. Ing bekerja sama mengalahkan robot itu. Island. Frozone! Yeah! Lalu datanglah Frozone membantu mereka nih. Di sini Mr. Ing menemukan alat pengendali robot itu, kemudian saling dioper untuk mengelabui robot tersebut. Take out its gun! Mom, I've got it. I've got the remote. Hingga akhirnya Mr. Ing menyadari nih cara mengalahkan robot itu, yaitu dengan robot itu sendiri. Dengan dibantu alat pengendali, Mr. Ing akan menusuk robot itu dengan senjata robot yang sudah lepas. Wait a minute. First button. Got it. It's getting closer. What are you waiting for? A closer target. Akhirnya robot itu berhasil dilumpuhkan dengan bantuan Frozone. Terlihat akhirnya semua warga bersorak atas keberhasilan mereka. Lalu di sini Rick membawa mereka pulang dan dia mengapresiasi Mr. Ing dan keluarganya sebagai superhero. Nah, tapi nih mendengar kabar bahwa Jack diasuh oleh orang lain, mereka langsung menuju ke rumah. Ternyata nih sindrom yang masih dendam dengan Mr. Ing, dia menculik Jack. Tapi kerennya nih, Jack memiliki kekuatan super lebih dari satu. What's happening? Hit Jack! Di sisi lain, akhirnya Mr. Ing melempar sebuah mobil ke arah sindrom dan terkena baling-baling pesawat hingga tewas. Everything is all right. Singkat cerita, 3 bulan kemudian Das mengikuti lomba lari. Tapi lucunya nih, walaupun dia punya kekuatan super cepat, dia hanya berhasil menjadi juara 2, sesuai dengan keinginan orang tuanya. Sedangkan Violet berhasil dekat dengan Tony nih yang mengajaknya berkencan. Di akhir film muncullah penjahat baru yang menyerang kota. Lalu keluarga Mr. Ing ini bersiap untuk mengalahkannya. Di awal film terlihat agen Rick Decker sedang menginterogasi remaja bernama Tony. Dia adalah cowok yang disukai oleh Violet, yang akan mengajaknya kencan Jumat malam. Sayangnya Tony mengetahui identitas Violet dan keluarganya nih, yang merupakan pahlawan super rahasia. You heard your mother. I'm not going anywhere. Throws down her mask and it's her. Lalu agen Rick ini menghapus ingatannya karena aktivitas pahlawan super masih ilegal. Sementara itu Mr. Incredible berusaha menghentikan aksi penjahatan bernama Underminer yang meledakkan kota dari bawah tanah untuk merampok bank dan mengambil uangnya pakai alat penyedot debu raksasa. Hingga Mr. Incredible ikut terhisap dan terjebak. Lalu dia berhasil menyelamatkan diri dan melawan Underminer. Sayangnya Underminer ini berhasil meloloskan diri. Dia meninggalkan Mr. Incredible bersama bor raksasa yang sudah dipasang bom. Lalu muncullah ke permukaan di tengah kota dan tidak bisa dikendalikan. Sehingga Mr. dan Mrs. Incredible mencoba menghentikannya dibantu oleh Frozone dan juga anak-anaknya. It's headed for City Hall. Mom needs help.
Akhirnya keluarga Incredible sukses menghentikan bomnya. Anehnya mereka malah ditangkap polisi karena aktivitas superhero yang berujung kerusakan kota. Mereka pun dibantu oleh agen Rick yang memberikan tempat tinggal di motel, sekaligus berpamitan karena dia berhenti dari pekerjaannya yang mengurus pahlawan super. Malamnya keluarga Incredible bersantap makan malam sambil membahas kejadian melawan penjahat yang membuat mereka ditangkap. Karena menurut ibunya peraturannya sudah berubah dan aktivitas superhero dianggap ilegal, sehingga keluarga Incredible harus beradaptasi. Kemudian Mr. dan juga Mrs. Incredible membahas kenyataan nih kalau salah satu dari mereka harus bekerja dan menjaga anak-anak. Mereka yang tidak tahu harus kerja apa dihampiri oleh Frozone, lalu mengajak mereka bertemu seseorang yang tertarik dengan pahlawan super yang ingin menemui mereka bertiga. Mrs. Incredible ini yang ragu dirayu oleh Mr. Incredible untuk datang. Setelah itu mereka bertiga pergi ke gedung DevTech memakai kostum superhero-nya, lalu disambut oleh seorang pria bernama Winston Deaver yang menyukai pahlawan super. Incredible catching the bad guys. Dia juga memperkenalkan saudaranya bernama Evelyn yang ternyata dari dulu ayah mereka peduli nih dan kenal dekat dengan pahlawan super, bahkan memasang telepon darurat jika ada keadaan genting. Sampai suatu ketika ayah mereka dirampok, ayahnya pun segera menghubungi pahlawannya tapi tidak ada yang mengangkatnya hingga akhirnya terbunuh. Lalu Winston menyampaikan alasan mereka bertiga dipanggil, yaitu merekam dan mempublikasikan kegiatan pahlawan super dengan kamera. Your perceptions with the world. How to picture is outstanding. Thanks. Designed. Sehingga masyarakat mengerti nih kalau superhero masih dibutuhkan. Jadi aktivitas pahlawan super pun bisa dilegalkan kembali. Ditunjuklah Elastigirl atau Mrs. Incredible untuk bertugas nih, karena dia ini minim menimbulkan kerugian. Namun Mr. Incredible masih bimbang karena dia harus mengurus anak-anaknya. Di sini Mr. Incredible mencoba meyakinkannya dengan menggantikannya posisinya sebagai ibu. Mrs. Incredible yang tersentuh jadi yakin. Dia pun segera menelpon Winston dan menyetujuinya. Kemudian Winston menyiapkan rumah untuk ditinggali oleh keluarga Incredible. Look at this place. Dever bought it from an eccentric. I like Mom's new job. Well, check it. Setelah itu, Mrs. Incredible juga menerima kostum baru dan motor listrik. You know you had a bike. Hey, I had a mohawk. Oh, yeah. Dia pun mencoba mengendarainya sampai ke bandara yang sudah ditunggu oleh Winston untuk terbang ke suatu kota. Ternyata dia sedang menantikan kejahatan yang akan terjadi. Lalu mendapat arahan dari Winston dan juga Evelyn untuk datang ke pembukaan kereta cepat Hovertrain. Benar saja, tiba-tiba keretanya menuju ke arah yang salah. Elastigirl pun segera mengejarnya dan mencoba menghentikannya. This thing's really moving. 100 and... Kemudian dia menghampiri masinis yang sudah tidak sadar dan dikejutkan oleh pesan dari Screenslaver. Sementara itu, Mr. Incredible menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya. Lalu Violet dan juga Dash pergi ke sekolah. Jadi dia tinggal berdua bersama Jack yang sulit untuk tidur. Closing. The point is, everyone. Akhirnya Mr. Incredible berhasil menidurkan Jack, lalu melihat Violet yang galau dan mencoba mengajaknya bicara. Tapi Violet tidak mau. Lagi-lagi Mr. Incredible dikejutkan oleh Jack yang anteng nonton TV. Hingga Bob ketiduran, lalu Jack yang menonton TV mendapatkan ide nih untuk menangkap rakun. Dan terjadilah keributan. Di sini Bob pun terbangun karena terdengar keributannya, serta dikejutkan kekuatan Jack yang overpowered. Lalu dia ditelepon oleh Helen yang bertanya harinya bertugas sebagai ibu. Di situ Bob pun berpura-pura semuanya baik-baik saja, juga menyembunyikan Jack yang memiliki kekuatan.
Kemudian gantian Bob yang bertanya tentang tugas Helen. Dia pun bercerita dengan penuh semangat karena berhasil menyelesaikan misinya. Bob yang mendengarnya pun berusaha untuk tidak iri. Sementara itu, Elastic Girl akan melakukan wawancara. Dia berpapasan dengan ibu dubes yang digemarinya. Lalu wawancara pun dimulai. Tiba-tiba si pewawancara terhipnotis oleh screenslaver. We are controlled by screen. I control this broadcast. Di mana screenslaver memberikan info akan menyerang ibu dubes. Di situ Elastigirl pun mencoba mengejar helikopter ibu dubes dan menyelamatkannya. Kemudian Elastigirl disambut meriah oleh rakyat. Lalu Winston juga senang dampak perubahan yang dilakukan oleh Elastigirl, sehingga dia yakin usaha untuk melegalkan pahlawan super akan berhasil. Jadi dia memiliki ide mengumpulkan pemimpin negara dan para pahlawan super dari seluruh dunia untuk menandatangani dan mengesahkannya di kapal pesiar. Namun Elastigirl tidak puas karena belum menangkap si screenslaver. Di situ Winston pun menenangkannya dengan mengenalkan dia ke pahlawan super baru. My superhero name is Boyd. It's a pleasure. I've always Rick. Nice to meet you. You know, zapping things electrically. Yes, that is Setelah itu, Elastigirl berbincang-bincang dengan Evelyn, membahas penangkapan screenslaver dengan bekerja sama. Ternyata Elastigirl memancing screenslaver muncul di acara wawancara. Saat screenslaver menyabotase TV, dia bisa melacak sinyal screenslaver berada. Sponsor, if you eat chips, you don't talk, you watch talk shows. So that you can remain ever sheltered. You want superheroes to protect you. Interests are being served. Lalu sinyalnya mengarah ke apartemen. Elastigirl pun segera masuk dan mencari bukti tentang screenslaver. Saat dia menemukan sesuatu benda, dia dikejutkan oleh screenslaver yang menyerangnya. Kemudian screenslaver kabur. Elastigirl segera mengejarnya. Lalu Elastigirl berhasil menangkapnya dan diserahkan kepada polisi. Di sisi lain, Bob menyiapkan sarapan untuk anak-anaknya, lalu tidak sengaja mengungkapkan kebenaran Tony yang sudah dihapus ingatannya. Seketika Violet marah padanya serta membenci dirinya sebagai pahlawan super. Lalu Bob menghubungi agen Rick mengenai Tony yang dihapus ingatannya karena Violet jadi marah besar. Sebagai gantinya, Rick memberikan info Tony yang bekerja di resto keluarga. Lalu mereka pergi ke resto tersebut nih. Violet yang menyadarinya langsung terkejut. Good evening, everyone. Dad. I'm Dash, her little brother. Hello. Pagi harinya, Bob yang kurang tidur dibangunkan oleh Dash untuk belajar MTK. Dan terkejut melihat di TV mobil supernya dimiliki orang kaya. Dia yang tak terima mengendalikan mobilnya dari layar. This car is just... Boy, that's a rocket launcher. Tiba-tiba Jack bersin sampai terbang ke kamar Violet. Dia pun terkejut sama halnya dengan Dash. Mereka berdua pun merasa ibunya perlu tahu, namun Bob enggan memberitahunya karena ibunya sedang bertugas. Jadi dia ingin menyelesaikan masalahnya seorang diri, tapi dia sudah mulai kelelahan dan kurang tidur. Akhirnya dia memutuskan pergi ke Edna untuk menitipkan bayi Jack semalam. Edna yang ragu dikejutkan oleh kekuatan Jack. Hardly classified this as an emergency. day to day to Yes. Safely and goodbye. I enjoy our visits. Sementara itu di gedung FedEx, Winston mengadakan pesta untuk merayakan Elastigirl yang sudah menangkap screenslaver. Namun Elastigirl merasa ada yang janggal dalam hal penangkapannya. Jadi dia mencari tahunya, lalu dihampiri oleh Evelyn dan menceritakan kecurigaannya kalau screenslaver ini menghipnotis melalui layar, sedangkan yang ia tangkap memakai topeng dilengkapi kacamata hipnotis. But it was controlled by the screens built. Someone is get a screen in front of. You are good. Lalu Elastigirl disandra oleh Evelyn. Lalu terungkap kalau dialah screenslaver yang asli dan Winston tidak mengetahuinya. Di situ Evelyn melakukan itu semua karena kekecewaannya pada pahlawan, tidak bisa menyelamatkan orang tuanya di masa lalu. Pagi harinya Bob menjemput Jack di rumah Edna. Dia memperlihatkan kostum Jack yang dibuatnya dalam satu malam, dilengkapi oleh monitor untuk mengendalikan Jack. Slept while I worked in a creative fever. Tiny sensors that monitor the baby's physical. No. Cookies. I gotta get cookies.
Malamnya Bob melatih Jack bersama anak-anaknya. Dimension 4. See the shape? Now, num cookie. Lalu menerima telepon dari Evelyn untuk datang ke kapal DevTech karena Helen dalam bahaya dan meminta Frozen menjaga anak-anaknya. Di sini Violet yang curiga dengan kepergian ayahnya yang sigap memakai kostum pahlawan bersama adiknya. Bel pun berbunyi. Segera Des membuka pintunya, terlihat 6 orang yang mencurigakan. Secara bersamaan Frozen datang menahan mereka dengan membekukannya. Sayangnya 6 orang itu begitu kuat, jadi berhasil masuk dan berusaha menangkap Frozen dan juga anak-anak. Di saat terpojok, tiba-tiba mobil Super Incredible datang karena dipanggil oleh Das. Lalu 3 bocil pun masuk ke mobil, sayangnya Frozen tertangkap dan jadi budak screenslaver. Lalu 3 bocil yang tidak tahu harus kemana memutuskan untuk menyusul orang tuanya yang berada di kapal DevTech. Hey! We need to be up there. Wait, what? No. Sementara itu Bob yang pergi menemui Helen. Bob merasa bukanlah Helen yang dikenalinya, justru menjebak Bob untuk jadi budaknya. Pagi harinya Winston menyambut para tamu di kapal pesiar. Di satu sisi 3 bocil yang bersembunyi tadi harus menemukan ibunya. Jadi Violet yang memutuskan mencarinya, yang meninggalkan Jack dan juga Das. Lalu Violet pun mengendap-endap, sayangnya dia menabrak pot sehingga ketahuan oleh seorang wanita berkostum. Kemudian dia berpapasan dengan Des yang tengah mencari Jack, lalu membantunya nih. Ternyata Jack berada di dapur sambil menimbulkan suara hingga ketahuan oleh budak Evelyn. Di sisi lain, Winston dan para pejabat mendatangi surat perjanjian pahlawan super yang ditutup oleh foto bersama. Tiba-tiba Evelyn menyalakan layar untuk menghipnotis para tamu, sekaligus mengambil alih kontrol kapal. Secara bersamaan Jack dan juga 2 kakaknya tiba. Lalu Jack berhasil melepaskan kacamata hipnotis pada ibunya. Lalu ibunya melepaskan kacamata Bob dan juga Frozen. Evelyn yang memantau dari monitor menyuruh para budaknya untuk menyerang mereka dan terjadilah pertarungan. Akhirnya seluruh kacamata hipnotis terlepas dari mereka semua. Lalu Evelyn mengajak Winston kabur menaiki pesawat, tapi dia tidak mau ikut dan kembali ke kapal menyelamatkan orang-orang yang terhipnotis. Sementara itu Elastigirl yang mengetahui Evelyn akan kabur terus mengejarnya dibantu oleh wanita teleportasi. Lalu Elastigirl pun berhasil masuk. Sayangnya ia nyaris kehabisan oksigen, tapi berhasil memanfaatkan benda yang ada hingga menyingkirkan Evelyn. Di satu sisi Mr. Incredible masuk ke dalam air untuk memutar laju kapal yang tidak bisa dikontrol supaya tidak menabrak kota dengan bekerja sama dengan Frozen dan anak-anaknya. Singkat cerita, berkat menyelamatkan kota dan tertangkapnya Evelyn, aktivitas pahlawan super pun dilegalkan kembali. Di akhir film, Violet mulai berkenalan dari awal dengan Tony. Dia mengajaknya menonton film ditemani oleh seluruh keluarganya. And the baby is Jack. Namun sayangnya terhenti nih karena ada perampokan. Jadi dia memprioritaskan tugasnya sebagai pahlawan super bersama keluarga Incredible. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.